Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau ngasih tips supaya anak kamu bisa merangkai kalimat. Buat kamu yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan simak terus videonya. Nah, buat anak-anak yang udah sampai di VB Map level 2, jadi buat kamu yang belum ngerti VB Map itu apa, bisa simak di video yang ini dan aku taruh di description box. Jadi biasanya ciri-ciri anak-anak yang udah sampai di VB Map level 2 adalah yang pertama kosakatanya banyak, yang nomor 2 itu bisa meniru, yang nomor 3 itu bisa duduk tenang selama 15 menit, dan kontak matanya baik. So, hari ini aku mau ngasih tips tentang merangkai kalimat pakai apa? Pakai kartu sekuen. Jadi kartu sekuen ini adalah kartu urutan kejadian gitu ya. Jadi isinya itu ada 4 kartu, masing-masing ceritanya. Dan ini tuh bakalan menstimulasi anak kamu untuk merangkai kalimat gitu, untuk bikin kata-katanya sendiri, kalimatnya sendiri gitu ya. Gimana caranya? Simak terus. Nih, yang paling susah adalah ngajakin anak kamu buat duduk tenang selama 15 menit dan fokus, yang namanya ngajarin si kartu sekuen ini. Jadi langkah pertama gimana caranya, kamu siapin reinforcer atau siapin motivasi ya, bisa makanan, mungkin bisa minuman, bisa aktivitas, ataupun bisa mainan. Kalau misalnya kamu di rumah punya kursi kayak gini, kursi kantoran gitu, ini tuh nanti anaknya bisa kamu ajakin di sini terus main muter-muter gini. Terus atau kamu nanti dorong-dorong dari belakang kalau misalnya dia mau ngikutin. Jadi kalau mau ngikutin kamu gitu kan, terus nanti kamu bisa puter-puter gini, kamu bisa dorong-dorong, kamu bisa ajak main kayak gitu ya. Nomor 2, langkah kedua adalah kamu harus ngelakuin yang namanya sensori integrasi dulu atau sekedar permainan. Jadi kalau misalnya aku sih pakai gym ball ya, aku udah pernah bikin videonya ya mam di sini atau ada di description box gimana caranya ngelakuin sensor integrasi di rumah pakai gym ball. Jadi anak-anak tuh senang banget lagi. Jadi gym ball ini kamu taruh aja, terus nanti ya gym ball ini kamu bisa bounce dia ya kan, kayak gini ya. Ya jadi caranya itu bisa aja kamu yang pakai gym ballnya, terus anak kamu yang duduk di sini gitu ya. Nomor 3-nya itu kamu harus memotivasi anak untuk bisa bertanya apa, siapa, di mana ya. Jadi biasanya anak yang sudah di VB Map level 3 tuh udah bisa minta gitu ya, bisa memberitahu apa yang dia inginkan kayak gitu. Oke, ayo duduk di sini gitu ya. Terus nanti kita puter-puter gitu ya. Jadi sambil break lah, misalnya kamu ngajarin satu kartu sekuen gitu ya, terus nanti kamu break gitu kan, break sekitar 2 menit ya kan, terus main puter-puter atau main dorong-dorong. Jadi caranya kamu duduknya di gym ball-nya kayak gini, kamu duduk di gym ball, terus anaknya di sini gitu ya. Terus kalau misalnya dia pinter atau kalau misalnya dia mau ngikutin, bisa puter-puter atau bisa dorong-dorong gitu ya. Jadi dihimpitnya kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau kabur-kaburan, kemana gitu, kamu bisa narik dia lagi. Kemana, kamu bisa narik dia lagi gitu. Jadi kalau misalnya pakai meja, ada anak-anak yang mungkin itu dia terintimidasi dengan pakai meja, mungkin karena terlalu mirip dengan di tempat terapi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita caranya gini, it's not bit scary gitu ya. Jadi mungkin dia bisa lebih relax dan dia bisa agak-agak terhibur gitu ya, main dorong-dorong atau enggak main puter-puter gitu ya. Kalau misalnya dia bosan, bisa gantian kita yang di sini dan dianya yang di gym ball-nya gitu ya. Nah itu kan tadi cara posisi duduknya ya kan. Jadi kamu
duduknya, jadi anaknya duduk di kursi ini, kamu bisa duduk di gimbal ini ya kan, atau enggak misalnya dia mau duduk di gimbal ya udah nggak apa-apa ya. Terus kamu butuh papan kayak gini atau apa aja yang ada di rumah, terus nanti kartu sekuennya di seperti ini, jadi kamu pangku gini kartu sekuennya gitu ya. Misalnya dia belum ngerti ini tuh mau buat apa, kamu bisa satu aja dulu gitu ngajarinnya, misalnya ini dulu ya. Sedang apa kayak gitu. Jadi kalau bisa kamu di situasi apapun kamu motivasi anak kamu untuk bertanya gitu, apa, siapa, di mana gitu kan. Terus nanti bisa kamu kembangkan jadi sedang apa gitu ya. Nah, gimana cara-cara ngajarinnya? Simak dulu video ini. Ini tuh isinya banyak sih, ada beberapa kegiatan, terutama kayak kegiatan sehari-hari. Jadi ini nggak usah kita pilih semua, tapi pilih aja yang gampang-gampang dulu. Kayak misalnya ini ada cuci mobil, ada sikat gigi, ada cuci piring. Jadi misalnya ini sikat gigi, kamu bisa siapin di kamar mandi kamu kartu sekuen ini deket dengan tempat dia sikat gigi, atau di wastafel tempat apa anak kamu biasa sikat gigi ya. Kayak gini urutannya, bisa kamu tempelin di dindingnya gitu. Jadi nanti ini agak kayak games gitu ya. Jadi anak kamu bisa suruh urutin dulu apa dulu ya. Jadi yang pertama ambil odolnya dulu, terus nanti kamu tempelin gitu. Bentar ya. Kamu bisa tempelin di wastafel tempat anak kamu sikat gigi. Gini dulu, jadi kamu deretin gitu. Atau sebenarnya lebih ngaruh lagi kalau kamu foto anak kamu aja lagi sikat gigi gitu lah. Terus nanti kamu print, kamu laminating, jadi dia tuh seneng lihat fotonya dia sendiri daripada harus beli kartu sekuen kayak gini ya. Cuma kalau misalnya emang kamu mau beli, nanti aku kasih linknya di description box. Ini murah sih, harganya cuma 20 ribuan. Jadi bisa kepake sampai umur 7 tahun ya, karena nanti kamu bisa memperkenalkan beberapa hal kognitif sih, kayak misalnya kayak gini, kartu perkembangan telur sampai jadi anak ayam gitu deh. Jadi kita pilih yang gampang dulu, yang berhubungan dengan rutinitas dia sehari-hari. Ini tempelin aja mam. Jadi tugas kita adalah menstimulasi supaya dia tuh bertanya, apa ini, sedang apa, siapa ini, itu dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai punya keinginan untuk cerewet ya, tanya apa ini apa itu tuh gampang gitu ngelatih buat menyusun kalimatnya. Wow, kayak gini ya. Tuh. Jadi urutannya tuh kayak gini misalnya. Nah urutannya tuh kayak gini. Ini bisa kamu tempel di wastafel gitu. Oke. Nah, sebenarnya merangkai kalimat itu gampang banget kalau isinya tuh tentang kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya mam ngelakuin cuci piring gitu misalnya, anaknya tuh diajakin aja gitu kan. Terus ini yang namanya anak speech delay itu butuh yang namanya visualisasi gitu ya. Jadi dia butuh gambar dan butuh contoh gitu ya. Kayak gini. Terus kemudian misalnya cuci baju. Pokoknya semua anak tuh dilibatkan. Jadi dia tuh kayak biasa dan kayak kepo gitu loh, kita mau ngapain aja sehari-hari. Jadi bahasa sehari-harinya tuh dapat banget. Nanti giliran udah bisa bahasa sehari-hari, kita bisa ajarin level bahasa yang lebih kompleks, yang lebih tinggi gitu ya. Kayak beresin tempat tidur. Sebenarnya sini belakangnya ada
tulisannya. Tapi kalau buat anak VB Map level 3 kan belum masuk ke area kognitif ya Mam. Nanti kalau baca dan tulis itu kalau dia udah siap di level 3. Nanti ini bisa dibaca. Sekarang tuh kita lebih ke arah biar aja anaknya kayak ngarang sendiri buat membuat kalimatnya gitu ya, pakai bahasa sehari-hari itu nggak apa-apa banget. Sekarang aku ganti kartunya dulu. Ini judulnya kartu mencuci mobil gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk anak 3 tahun gitu ya, mungkin belum bisa urutin kartunya gitu. Jadi untuk awalnya kita bisa libatkan anak untuk cuci mobil atau cuci sepeda gitu misalnya. Jadi dia ngerti urutannya gitu ya. Terus kita bisa mulai dengan pertanyaan, apa ini? Terus prom vokal ya, mobil, berm, atau misalnya dia biasa nonton YouTube bahasa Inggris, mungkin udah terbiasa dengan kata car, ya udah kita nggak apa-apa campur-campur dulu. Terus bisa siapa ini, kita bisa sebut mama, ya kan. Terus di mana ini, kita bisa bilang garasi gitu. Jadi pertama-tama dia sebut dulu nih apa yang ada di sini. Kita bisa sebut ini, apa ini ember, apa ini sandal, kayak gitu ya, tag kayak biasa. Nah gimana supaya dia bisa ngerangkai kalimat ya kan. Ini kita mau bilang mama cuci mobil, ya kan. Jadi sebelum kita ajarin sequence seperti ini, dia harus udah cuci mobilnya. Kayak misalnya hari Sabtu atau hari Minggunya dia cuci mobil mungkin sama ayah atau mungkin sama mam gitu kan ya. Jadi hari Senin atau hari Selasanya bisa belajar kartu sekuen ini. Jadi kalau misalnya dia nggak ngelakuin, dia nggak bakal ada bayangan gitu, nggak ada contoh dan nggak ada feel-nya gitu. Jadi kamu harus contohin dulu, dia harus ngelakuin terus balik ke sini gitu kan. Jadi visualisasi ada dan dia udah dicontohin dan dia pada ngelakuin gitu. Jadi gampang banget buat ngajarinnya seperti itu. Nah kalau misalnya di minggu pertama dia udah lancar tentang apa ini, siapa ini, dan di mana ini, kamu bisa masuk dengan sedang apa gitu ya. Jadi misalnya kamu bilang sedang apa? Sedang apa? Terus kamu jawab lagi semprot air. Jadi apapun kamu bisa jawab sendiri gitu ya dulu. Jadi kamu prop vokal aja terus gitu ya. Dan setiap pertanyaan kamu bisa coba sama 3 kali gitu ya. Sedang apa? Semprot air. Sedang apa? Semprot air, kayak gitu. Sedang apa? Sedang apa? Sedang lap mobil, kayak gitu ya. Bisa kamu ulangin 3 kali. Kalau misalnya dia belum jawab nggak apa-apa. Jadi ini kan bukan sesuatu yang seminggu 2 minggu dia ngerti ya, harus diajarin terus. Dan ini banyak banget di sini. Misalnya cuci baju, cuci piring ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi mau cuci piring, di depan wastafel cuci piring ini bisa kamu tempelin juga, dan anak kamu bisa diajakin buat bantuin cuci piringnya sendiri gitu ya. Jadi misalnya seminggu ini kamu udah letakin di situ, jadi bisa aja kamu belum ngajarin kartu sekuennya dulu, jadi kamu tempelin aja dulu misalnya seminggu. Ya kan nanti kan dia lihat, wah apaan nih gitu kan. Jadi kalau misalnya dia iseng nunjuk-nunjuk atau balik-balik, dia tuh udah mulai yang namanya tertarik kan sama kartu-kartu sekuen ini gitu kan. Jadi ini bisa semacam visualisasi dia sedang melakukan apa. Jadi kita bisa menaikkan bahasa ekspresifnya dia seperti itu. Jadi nanti misal kamu mulai dari hari Senin kamu udah tempel ini, kamu bisa mulai dari minggu depannya atau 3 hari setelah itu, dan kamu bisa bertanya hal yang sama tuh, yang seperti tadi cuci mobil. Jadi apa ini?
ya kan. Terus siapa ini, di mana ini gitu. Kalau seminggu udah lancar, kamu bisa masuk ke sedang apa ini, jadi akhirnya bisa kalimatnya bisa dirangkai kayak gitu kan. Bisa seminggu gitu kamu latihan dulu, apa ini, piring, piring siapa, ya kan, misalnya piring boy kayak gitu kan. Siapa ini, mama. Sedang apa mama, cuci piring kayak gitu. Dan lebih efektif lagi kalau misalnya anaknya pas ngelakuin itu kamu foto, terus kamu print, kamu laminating, dan kamu tempelin gitu di depan wastafelnya kayak gitu. Itu oke banget. Jadi kartu-kartu sekuen ini itu tuh bisa dipakai lama sih, bisa sampai anaknya 7 tahun gitu kan, kayak Fauzan ya, bisa buat belajar kognitif gitu ya, kayak misalnya kayak gini tentang pohon, ya kan. Ini kan ada pertumbuhan pohon, bisa dari bibit sampai nanti pohonnya ngeluarin buah. Jadi dia bisa ngerangkai kalimat sendiri dulu, nanti baru bisa baca di sini. Jadi level bahasanya tuh ada beberapa waktu, kemudian kayak gitu kan, udah bahasa level, udah lulus level 3 lah ya, udah kelas 1 SD gitu kan. Pada musimnya, jadi lalu kayak gitu, kayak bahasa sambung kan, itu diperkenalkan waktu kelas 1 SD ya. Jadi kalau misalnya waktu VB Map level 3 anaknya masih kayak pakai bahasa seadanya, bahasa rumah, itu nggak apa-apa banget. Nanti tinggal kamu tambahin sedikit kosakata, kayak misalnya beberapa waktu kemudian muncul, misalnya ini apa ya, tuna, misalnya ini benih, misalnya kita bilang awalnya biji, nanti kita bilang bisa benih. Jadi sedikit-sedikit dikoreksi, level bahasanya menjadi naik kayak gitu ya. Nah, kalau menurut aku nih, kalau misalnya anak kamu mau tertib, mau ikutin, kita kasih hadiah aktivitas gitu ya. Jadi bisa pakai dorong-dorong pakai kursi, putar-putar pakai kursi, kemudian pokoknya aktivitas yang dia suka gitu, daripada makanan melulu ya gitu kan. Jadi kadang-kadang reinforcer itu kamu kurangin sedikit-sedikit gitu ya, biar dia nggak apa-apa kita kasih reinforcer gitu, apa-apa kasih hadiah gitu. Kita bisa puji, kita bisa dipeluk gitu, atau dicium, atau kita kasih aktivitas bermain gitu ya, aktivitas. Jadi bukan mainan atau makanan lagi. Kalau level 1 itu kan kayaknya paling efektif kan makanan gitu kan, cemilan. Tapi kalau udah level 2 itu bisa kamu rubah jadi aktivitas. Dan kalau udah sampai level 3 itu kamu bisa rubah jadi pujian gitu lah, atau dipeluk kayak gitu kan, atau dicium gitu kan ya. Jadi satu-satu reinforcernya dikurangin. Yes, itu tadi tips dari aku. Semoga berhasil. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dah.